Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Guru wali kelas kalian, 6A, Ibu Yani. Oke, baik, apa kabar kalian? Sehat selalu? Baik, harus tetap sehat dan tetap semangat. Ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan mulai masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 1. Ya, tentang selamatkan makhluk hidup. Subtemanya adalah tumbuhan sahabatku. Baik, untuk bahasa Indonesia, pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang cara menentukan ide pokok paragraf. Nah, sebelumnya Bu Yani ingin tanya nih sama kalian, ada nggak ya yang tahu apa itu paragraf? Sepertinya paragraf itu sering ya kita dengar waktu pembelajaran di sekolah, mulai dari kelas 4, kelas 5, paragraf. Nah, tapi pengertiannya sendiri kita jarang yang tahu, ya. Baik, kita lihat apa itu paragraf. Nah, paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Nah, ciri dari paragraf itu biasanya penulisannya menjorok ke dalam. Iya, pintar, ya. Paragraf bisa terdiri dari 1 kalimat, bisa 2 kalimat, bisa 3 kalimat atau lebih, tergantung dari penjelasan yang ingin kita uraikan dari paragraf itu. Ya. Nah, dari paragraf itu ada hal penting lain yang harus kita tahu. Dalam sebuah paragraf biasanya memuat 1 kalimat utama. Nah, kita lihat dulu apa itu kalimat utama, ya. Kita lihat. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi sebetulnya paragraf itu terbentuk dari 1 kalimat utama. Nah, di mana ya kita bisa tentukan kalimat utama? Pada umumnya, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Pada umumnya, jadi kebanyakan itu ada di awal paragraf, yaitu kalimat pertama dari paragraf itu. Ya, tapi ada juga yang menempatkan di belakang paragraf, jadi ada di kalimat terakhirnya ada. Ada juga yang penggabungan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ya, tapi kalian jangan khawatir karena pada umumnya kalimat utama itu ada di awal paragraf, yaitu kalimat pertama. Ya, nah dari kalimat utama itu di dalamnya ada yang disebut dengan ide pokok. Nah, ini yang kita pelajari sekarang ini. Ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, dari kalimat utama itu ada muncul 1 ide. Ya, apa yang akan dibahas? Kamu boleh membuat kalimat sendiri, tapi jangan sampai melewati apa yang ada di kalimat utama. Nah, itu ya. Jadi paragraf itu terdiri dari 1 kalimat utama yang di dalamnya ada ide pokok. Nah, nama lain dari ide pokok itu ada juga yang menyebut dengan pokok pikiran, ada yang menyebutnya dengan pikiran pokok, ada lagi yang menyebutnya dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran utama. Ya, macam-macam menyebutnya. Nah, ide pokok terdapat di kalimat utama. Ingat itu, ya. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Dan setiap 1 paragraf hanya ada 1 ide pokok. Nggak mungkin 2. Baik? Nah, itu ya. Nah, kemudian Ibu ingin sampaikan di sini cara menentukan ide pokok. Sebetulnya ada cara yang lebih mudah lagi. Ya, cara sederhana dalam menentukan ide pokok itu kita bisa mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa ya? Tuh. Jadi paragraf itu membahas tentang apa ya? Oh ya, tentang pencemaran lingkungan atau sebab-sebab pencemaran lingkungan atau masalah yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dan sebagainya. Ya. Tapi sebelum itu, ada langkah-langkahnya yang harus kalian ikuti dengan baik. Karena tanpa mengikuti langkah ini, kalian tidak bisa menentukan ide pokok pikiran paragraf. Ya. Langkah yang pertama adalah baca dulu seluruh paragraf.
Jadi kalian baca dari awal kalimat sampai akhir kalimatnya dengan cermat. Jangan terburu-buru, dengan cermat, dengan hati-hati. Ya, dan fokus. Nah, dari paragraf itu tentukan kalimat utamanya. Yang mana tadi guru udah kasih clue. Biasanya, kebanyakannya kalimat utama itu ada di awal paragraf. Ya, jadi kita lihat, ambil kalimat pertamanya. Ambil kalimat pertamanya. Ya, setelah itu kita lihat kalimat pertama. Dari situ kita tentukan inti kalimat dari kalimat utama. Nah, itu kita ambil sebagai ide pokok. Paham sampai sini? Baik. Akan lebih paham seandainya kita kasih contoh ya. Kita lihat contoh ya. Baik, ini ada contoh soalnya. Ya. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai, akan mengganggu ekosistem. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Kita lihat dulu, ini paragraf. Ya, kita tentukan kalimat utamanya. Nah, pada paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Nah, sampah dibuang sembarangan. Sampah plastik dibuang sembarangan. Ya, dalam paragraf ini ada akibat, ada dampak dari sampah yang dibuang sembarangan. Mana itu? Mengganggu ekosistem. Kemudian makhluk hidup bisa mati. Jadi ide pokoknya adalah dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Oke, paham nggak belum? Oke, kita lihat mudah-mudahan dengan contoh yang kedua kalian lebih paham. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Memainkan alat musik sasando tidak mudah. Diperlukan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi-melodi. Ini juga membutuhkan keterampilan jari untuk memetik senar seperti kecapi. Nah, kalimat utamanya yang mana? Nih, ada di kalimat pertama, yaitu memainkan alat musik sasando tidak mudah. Intinya apa dari kalimat utama? Intinya bahwa memainkan alat musik sasando tidak mudah. Atau memainkan alat musik sasando sulit. Tidak mudah kan sama dengan sulit ya. Nah, jadi gagasan utama dari paragraf di atas adalah, atau ide pokoknya adalah, memainkan alat musik sasando sulit boleh, atau juga memainkan alat musik sasando tidak mudah. Nah, itu. Nah, bagaimana? Ya, mungkin untuk sekali kalian menyimak itu pastinya agak belum paham. Jadi mudah-mudahan dengan mengulang kembali materi yang Ibu jelaskan, beberapa kali mengulang, kemudian kita akan latihan, maka lama-lama kamu akan menjadi paham. Ya, baik. Nah, setelah penyampaian materi ini, kalian harus mengerjakan bentuk soalnya. Bu Guru sudah menuliskan soalnya di Google Form. Nih, di sini linknya, kalian bisa lihat linknya. Kalian kerjakan baik-baik, tapi hati-hati. Yang pertama, baca dulu paragrafnya dengan baik. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Setelah itu dari kalimat utama, tentukan ide pokok pikiran paragraf. Baik? Ya, selamat berlatih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi.